Sebelumnya di 91 hari Bima Suci. Memasuki minggu kedua, trio jurnalis Kompas TV semakin mengenal kebiasaan dan tradisi Taruna Akademi Angkatan Laut di atas KRI Bima Suci. Berbagai tradisi TNI AL menjadi ciri khas Angkatan Laut dalam kehidupan sehari-hari. Wah, Bama, itu peluit tanda apa ya? Itu ini Jona, peluit menandakan waktu prajurit bangun pagi. Wah, keren banget ya bisa ada tanda bangun paginya ya. Ya ada, itu tradisi TNI Angkatan Laut. Sementara itu, perjalanan terus berlanjut. Lepas jangkar dari Singapura, akhirnya kami tiba di kota Kinabalu. Setelah 5 hari mengarungi perairan semenanjung Malaysia. Saya, Jona Hamonangan, bersama Calvin Alfonso dan Aufa Fari akan menjelajahi kota berikutnya. Halo Kinabalu, kami datang. Juga ke etapa ketiga, kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Ini menjadi catatan penting bagaimana hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Saat ini di KRI Bima Suci sedang dilakukan prajangkar, jangkar dinaikkan agar kapal bisa segera merapat ke pelabuhan kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. KRI Bima Suci tiba di perairan kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Semarak parade roll atau menaiki tiang tinggi kapal, serta iringan drum band Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut memeriahkan proses KRI Bima Suci bersandar. KRI Bima Suci tampak begitu gagah dengan ciri khas 3 tiang tingginya, tanggap, tanggon, dan trengginas. Mereka yang telah menunggu kami di pelabuhan semakin antusias. Para ABK dengan sigap melakukan persiapan kapal bersandar. Mereka yang berada di haluan segera melempar tali buangan agar kapal bisa terikat. Konjen Kota Kinabalu, Rafael Walangitan, beserta atase laut dari KBRI Kuala Lumpur langsung menyambut kedatangan kapal layar latih tiang tinggi ini. Komandan KRI Bima Suci dan Palaklat beserta 2 taruna perwakilan mengikuti kegiatan seremoni penyambutan. Di etape ketiga, KRI Bima Suci bersandar selama 4 hari.
mulai dari tanggal 5 Agustus hingga 8 Agustus 2022. Kedatangan ke Kota Kinabalu, Sabah menjadi rangkaian penting dalam misi diplomasi di pelayaran Kartika Jalakrida selama 91 hari ini. Sejumlah kegiatan akan dilakukan oleh para taruna seperti courtesy call, olahraga bersama, kirab keliling kota, promosi sekolah, dan koktail party. Berjalan kaki di kota ini sangat nyaman. Trotoar yang bersih dan besar membuat kami merasa aman. Akhirnya, sampai di alun-alun yang berjarak tak jauh dari pantai. KRI Bima Suci akhirnya bersandar di Pelabuhan Internasional Kinabalu. Seremoni penyambutan berlangsung meriah. Penari dari Sabah Tourism Board menampilkan tarian khas daerah Sabah kepada seluruh peserta Kartika Jalakrida 2022. Seperti tarian Mongigol. Tarian ini biasanya dipersembahkan untuk penyambutan pesta-pesta besar, seperti acara pernikahan dan festival. Musiknya pun terdengar tak asing, seperti alunan musik khas budaya Dayak. Selanjutnya ada tarian Mangunatip, atau tari lalatip yang berasal dari suku Murut di Sabah. Magunatip bermakna jepit, terlihat dari susunan bambu yang saling menjepit kaki penari. Tarian yang biasa ditemukan di kawasan Malinau, Kalimantan Utara ini memiliki arti kemenangan setelah perang. Atraksi tari Mangunatip diikuti oleh Konjen Kota Kinabalu, Rafael Walangitan, Komandan KRI Bima Suci, dan Palaksa. Dua taruna peserta Kartika Jalakrida yang juga tak mau ketinggalan. Permainan bambu semakin meriah saat dua taruna lainnya bergabung. Salah satu tujuan kedatangan Satgas Kartika Jalakrida dalam pelayaran di KRI Bima Suci ini adalah memperkenalkan Akademi Angkatan Laut kepada pelajar Indonesia dan masyarakat di sini. Para pelajar Indonesia yang mengenyam pendidikan di Kota Kinabalu tampak antusias saat bisa melihat dari dekat KRI Bima Suci secara langsung. Dari kegiatan ini, para pelajar dapat berinteraksi dan bertanya langsung kepada para taruna di KRI Bima Suci. Saya selamat datang elektronika Muhammad Faisal, dan sebenarnya masih ada 6 hias jadi unit. Kalau yang dipakai rekan saya ini khusus marinir, rumput-rumput jadi tidak terlalu kelihatan. Sebenarnya masih banyak. Ada di sini dari varian nanti malam ya yang main
bapak-bapak, adik-adik taruna berada di Kota Kinabalu. Dan apa yang tidak boleh dilaksanakan, membuat aktiviti ataupun keluar ke mana-mana di Kota Kinabalu ini, itu pun di bawah daerah Kota Kinabalu juga. Setelah selesai rangkaian kegiatan penyambutan dan jamuan dari tarian daerah, akhirnya kita bisa pesiar keliling Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Berjalan kaki di kota ini sangat nyaman. Trotoar yang bersih dan besar membuat kami merasa aman. Akhirnya, sampai di alun-alun yang berjarak tak jauh dari pantai. Lalu ke ikon terkenal Kota Kinabalu, yaitu patung berbentuk ikan marlin. Dan ikon khas Kota Kinabalu di tengah kota. Kota Kinabalu merupakan ibu kota dari negara bagian Sabah. Meski berada di Pulau Kalimantan, kota ini berada di bagian timur negara Malaysia. Dilansir dari website mountkinabalu.com, nama Kinabalu diambil dari kata Aki Kinebalu yang berasal dari bahasa masyarakat Kadazan. Artinya adalah tempat leluhur yang dihormati. Nama Kinabalu juga disematkan kepada gunung tertinggi di Malaysia, Gunung Kinabalu. Tahun 1800-an, kawasan ini bernama Jesselton. Diambil dari nama Sir Charles Jessel, kepala perusahaan Borneo Utara Inggris, yang bergerak dalam bidang industri perdagangan karet, rotan, dan madu. Saat Perang Dunia Kedua, Inggris membakar kawasan ini agar tidak jatuh ke tangan Jepang, sekaligus mengganti namanya menjadi Api-Api. Tahun 1963, saat terbentuknya Federasi Malaysia, berganti nama menjadi Sabah. Lalu pemerintah Malaysia resmi menyemat nama Kota Kinabalu pada tanggal 2 Februari tahun 2000. Menjelang malam hari, kami memutuskan untuk bertualang kuliner khas Kota Kinabalu di Todak Waterfront Hawker Center. Ikan segar yang diambil langsung dari laut menarik perhatian kami. Kota Kinabalu menjadi pintu masuk kawasan industri di Malaysia Timur. Cuaca tropis mendominasi sepanjang tahun. Menjelang malam hari, kami memutuskan untuk bertualang kuliner khas Kota Kinabalu di Todak Waterfront Hawker Center. Ikan segar yang diambil langsung dari laut menarik perhatian kami. Wah, kami tidak sabar untuk mencicipi hidangan seafoodnya. Masih segar ya? Ya, memang fresh punya. Wih, bagus. Yang kerapu yang mana tadi? Yang ini kerapu, Mas Doni. Oh iya. Wih, segar-segar ya? Memang segar dan Kalau udang apa aja udangnya? udangnya kita ada udang Korea nama dia. Oh, Udang Korea, Pak. Korea. Ada udang bunga. Udang bunga. Nah, ini udang kertas, udang kolam. Oh, kolam ya? Ya. Wah, fresh ya? Ya, memang fresh. Wih, masih gigit tuh. Hidup-hidup. Wih. Waduh, salah, nggak berani saya megang.
Kira-kira apa yang rekomend nih? Recommended saya untuk ikan. Saya suggest ikan merah yang macam ni. Yang macam ni. Ini Oke. sedap. Dia berlemak-lemak, manis-manis. Oh, ini berapa beratnya nih? Ini kita try timbang. Punya ya, Pak? Oke, kita coba dulu ya. Oh, 1 kilo. 1,2. Harga sebenar 72. Saya bagi 65. Saya masak. 65. Sama masak ya? Ya, 2 masakan sekali, Bang. Separuh masak lain, separuh masak Oh, 2 bumbu. lain. Ya, betul. Oh gitu. Fresh ya? Ya, memang fresh. Di sini, Bang, boleh rakam. Tidak fresh, tak perlu bayar. Oh. Wah, ini apa bang? Ini pari. Oh pari. Oh iya pari ya. Kalau pari jadi apa bung sausnya? Bakar. Oh bakar ya. Bakar arang ataupun bakar daun pisang. Masak asam pedas pun boleh. Oh asam pedas boleh ya? Belum pernah saya nyoba pari. Boleh coba-coba juga. Kalau ini berapa nih Ini per kita kilo? try timbangnya. Ini contoh. Pari. Oh 1, Ini 1,2. jadi berapa itu? 48 saya bagi 45 siap masak. 45 ya. Boleh buat 2 masakan juga. Separuh masak bakar, separuh masak asam pedas pun boleh. Oke. Gimana Vin? Mana yang rekomen nih? Oke. Kita ini satu. Oke. Apa yang rekomen bumbunya? Saya suggest separuh bakar daun pisang lah. Kalau mau asam pedas, separuh asam pedas. Tapi kalau tidak mau asam pedas, separuh bakar daun pisang, separuh bakar arang. Daun pisang sama asam pedas. Boleh? Cocok. Oke. Tadi sayur udah 2. Oh, ikan. Ikan mau berapa, Vin? Satu lagi? Boleh. Yang tadi? Oke. Nah, kita coba yang ini tadi. Ini pun boleh. Jadi berapa ini? 2. Tapi kalau kamu mau yang ini kan, ini separuh 3 rasa. Oh, separuh 3 rasa steam. bisa? Bisa. Oh, kalau ini jadi apa dia? Separuh 3 rasa. Maksudnya masakannya 3 rasa. Oh, 3 rasa ya? Rasanya tuh 3 rasa. Separuh steam. Oh, ikan apa tuh namanya ini? Ikan merah MJ. Ikan merah MJ. Nah, kita coba nih ikan merah MJ. Ini khas Kota Kinabalu. Wah, fresh banget ya, seger banget ya. Oke, Bang. Mainkan. Lagi. Udah, itu aja. Oke guys, kita makan dulu ikan merah khas Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Wah. Makan malam pertama di Kota Kinabalu. Wah, ini seafood semua guys. Ini ada ikan merah, ikan merahnya dibagi 2 bumbu. Nah, ini adalah ikan pari. Sayurnya ada 2, ada kangkung sama sayur kailan. Nah, kita akan tes nih. Dari harumnya sih, enak banget. Nah, ini ikannya tuh ada bumbu khas. Jadi bumbunya tuh sebenarnya sama kayak Indonesia, tapi kalau di Malaysia mungkin rasa asinnya atau rasa asamnya itu lebih terasa. Kita akan tes. Kenapa nih? Ikan. Apa tadi nama ikannya? Ikan merah. Ya kalau di Padang sih kepala kakap lah ya. Mana coba lihat ikan. Ini cuy. Mantap, Jos. Ntar gua buka dulu dong. Suap dong, disuap. Iya. Perwira, ininya di sini. Bukan dong. Itu kan kupu-kupu. Oh iya benar. Oke, mana suapannya? Lama kali ya, sekali ya sih. Oh ya. Oke, selamat makan. Lihat sini dong, ganteng. Penasaran sama ikan pari? Kenapa? Boleh kak? Boleh nggak? Tanganmu awas dong. Oh iya. Ikan pari. Ini saya belum pernah makan di Indonesia. Nggak tahu kayak gimana rasanya. Penasaran aja. Ikan banget. Rasa ikan sesuai ekspektasi kami, apalagi saat perut sedang lapar. Di hari pertama kami sandar di Kota Kinabalu, kami sangat terkesan.
atraksi budaya yang meriah dan menakjubkan, tata kota yang bersih serta rapi, dan kuliner yang lezat sungguh membuat kami terpukau. Kami menantikan petualangan seru lainnya esok hari. Izinkan kami istirahat dulu sejenak.